Alkitab dengan jelas mengajar kita tentang waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dua ribu tahun yang lalu, ketika murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang kedatangan Tuhan, yaitu kedatangannya yang kedua, dia memberitahu mereka untuk tarik pelajaran tentang pohon ara. Alasan kita harus memperhatikan perumpamaan tentang pohon ara adalah bahwa waktu pohon ara bertunas, melambangkan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau begitu, apa yang dilambangkan secara khusus oleh pohon ara dan kapan ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas? Pohon ara biasanya dapat dilihat di Israel. Orang Israel biasanya beristirahat di bawah pohon ara. Mereka memakan buah itu baik segar atau kering, dan bahkan memanggangnya menjadi roti. Begitulah akrabnya pohon ara bagi orang Israel. Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang biasanya dapat dilihat di Israel. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pohon ara harus ditebang karena tuannya tidak dapat menemukan buahnya selama 3 tahun. Apa yang dilambangkan pohon ara ini? Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Menurut Alkitab, pohon ara melambangkan bangsa Israel. Dan orang yang mencari buah dalam perumpamaan itu melambangkan Yesus. Sebenarnya, Yesus dibaptis pada usia 30 tahun dan memberitakan Injil Perjanjian Baru selama 3 tahun, tetapi dia ditolak dan bahkan menderita di atas salib. Pohon ara yang harus ditebang, karena tidak berbuah selama 3 tahun, merupakan nubuat tentang kehancuran bangsa Israel karena menolak Yesus. Menurut perkataan Yesus, bangsa Israel dikutuk seperti pohon ara yang menjadi kering. Pada tahun 70 Masehi, pengepungan di Yerusalem dimulai. Titus, putra Kaisar Vespasianus, mengepung Yerusalem dengan pasukannya yang berjumlah 14 legiun. Kuil, tembok kota, seluruh kota dibakar habis, hanya menyisakan tanah. 1,1 juta orang tewas, 97.000 orang ditawan. Pada tahun 70 Masehi, setelah dihancurkan oleh penyerangan Roma,
bangsa Israel menjadi pengembara dunia tanpa negaranya sendiri. Bangsa Israel telah menjadi pohon ara yang mengering seperti yang dinubuatkan Yesus. Dicap sebagai pembunuh Yesus, bangsa Israel menjadi bangsa yang dianiaya dan ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Mereka bahkan mengalami pembantaian 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua oleh Nazi. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Hal ini juga telah digenapi persis seperti nubuat Yesus. Namun, pada 14 Mei 1948, deklarasi kemerdekaan diteriakan di seluruh dunia. Melalui keputusan PBB, dinyatakan bahwa kami mendirikan sebuah negara sendiri dan menyebutnya Israel. Orang Yahudi yang mengembara di seluruh dunia selama 1900 tahun kembali ke Palestina dan mendirikan kembali bangsa Israel. Kembali ke tanah air mereka setelah 1900 tahun adalah keajaiban yang tidak dapat ditemukan di negara manapun atau bahkan dalam semua sejarah manusia. Lalu, apakah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam sejarah kemerdekaan Israel? Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Waktu ketika ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas. Pada tahun 1948, ketika bangsa Israel yang dilambangkan sebagai pohon ara memperoleh kemerdekaannya, kedatangan Kristus yang kedua kali telah datang dan mengetuk pintu hati kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus yang datang kedua kali, yang akan muncul pada tahun 1948, harus membawa kembali perjanjian baru yang dia lakukan dan ajarkan pada kedatangannya yang pertama. Siapakah dia? Dialah yang dibaptis pada usia 30 tahun pada tahun 1948 dan memulai kehidupan Injilnya sebagai Raja Rohani Israel. Dia adalah Kristus Ansanghong yang datang untuk kedua kali. Kristus Ansanghong memulihkan kebenaran yang telah hancur, mendirikan gereja Tuhan, dan membangun dasar jalan kehidupan bagi seluruh umat manusia.